Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mi'atun. Di sini saya akan menerangkan dan menjelaskan tentang makanan haram. Sebelum saya mulai, saya akan membacakan dulu kompetensi dasar, yaitu KD 3.1, menganalisis ketentuan makanan halal dan haram. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama yaitu peserta didik dapat menguraikan pengertian makanan haram dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengkategorikan macam-macam makanan haram dengan baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis cara menghindari makanan haram dengan baik. Langsung saja kita ke pengertian makanan haram. Haram sendiri diambil dari bahasa Arab, yaitu yang artinya tidak diperbolehkan. Sedangkan pengertian makanan haram sendiri merupakan makanan yang tidak boleh dikonsumsi menurut syariat Islam. Karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun macam-macam makanan haram itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu haram aini, yaitu haram karena zatnya atau sifatnya dari makanan itu sendiri. Yang kedua, haram sababi, yaitu karena ada sebab-sebab tertentu. Lanjut, seperti contoh. Nah, ini namanya haram aini, haram karena zatnya. Ya, contohnya ada hewan seperti babi, anjing, buaya, nanah dan lain sebagainya. Ya, ini tidak boleh dikonsumsi karena zatnya. Nah, ini dilarang oleh agama karena sangat membahayakan bagi tubuh kita apabila kita konsumsi. Yang kedua yaitu haram aini yang dari tumbuhan seperti kecubung, ganja, atau daun yang beracun, karena ini sangat membahayakan tubuh kita apabila kita konsumsi. Makanya kita harus menghindarinya. Terus ada lagi haram aini yang berasal dari perut bumi seperti timah, aspal, dan logam. Ya, karena ini bukan makanan, makanya tidak boleh untuk dikonsumsi. Lanjut. Sekarang ke haram sababi. Apa itu haram sababi? Yaitu haram karena ada sebab-sebab tertentu. Nah, misalnya dari apa? Dari mencuri, merampok, menipu, dan lain sebagainya. Nah, ada ayam hasil curian, ada hasil menipu, nah, atau hasil merampok, itu tidak diperbolehkan. Karena itu hukumnya haram menurut syariat Islam. Tuh, ya. Terus lanjut kita ke jenis-jenis makanan haram. Adapun jenis-jenis makanan haram di sini adalah bangkai binatang kecuali ikan dan belalang. Nah, jadi semua bangkai binatang itu hukumnya haram dikonsumsi. Kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang. Gitu. Terus yang kedua yaitu makanan yang buruk dan menjijikkan. Apa contohnya? Makanan buruk dan menjijikkan itu yaitu contohnya cacing, terus kecowus dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi darah. Yang dimaksud di sini adalah darah yang biasa dimasak dan dikonsumsi atau biasa disebut dengan saren. Nah, ini tidak boleh dikonsumsi karena ini termasuk
konsumsi karena ini termasuk haram. Terus ada lagi daging babi. Daging babi tidak boleh dikonsumsi karena zatnya. Zat yang ada di daging babi itu sangat berbahaya apabila kita konsumsi. Terus ada lagi binatang yang tidak atas nama Allah. Misalnya kita menyembelih binatang untuk tujuan berhala. Nah, itu juga nggak boleh. Ya. Terus menyembelih tanpa menyebut basmalah atau membaca basmalah itu tidak diperbolehkan atau haram hukumnya. Terus yang terakhir yaitu minuman yang membahayakan. Ya. Ada di sini ada minuman, selain makanan ada minuman juga yang sangat membahayakan. Misalnya ada alkohol, khamar dan lain sebagainya. Di sini ada cara-cara menjauhi makanan haram. Nah, apa saja yang perlu kita lakukan untuk menjauhi makanan haram? Nah, yang pertama yaitu tanamkan sifat tidak suka pada makanan haram. Nah, sebisa mungkin kita bagaimana caranya supaya kita selalu menghindari makanan haram sebisa mungkin untuk tidak mengenal makanan haram. Nah, gitu. Terus yang kedua, paham betul macam-macam makanan haram. Nah, jadi untuk menjauhi makanan haram, kita harus paham dulu apa itu macam-macam makanan haram. Kita harus mengetahuinya, kita harus tahu betul-betul bisa mengetahui macam-macamnya, jenis-jenisnya apa saja supaya kita tidak tertipu. Ya. Terus yang ketiga yaitu bertanya kepada ulama. Bertanya kepada ulama ini berkaitan apabila dalam diri kita itu ada keraguan untuk memakan suatu makanan. Misalnya kita mendapatkan makanan yang baru, terus kita bingung atau memakannya, makanya kita bisa bertanya kepada ulama atau orang ustadz yang lebih paham agamanya dari kita. Terus yang selanjutnya yaitu hati-hati terhadap makanan yang dikemasan. Nah, ketika kita membeli jajanan atau membeli makanan dalam kemasan, kita harus berhati-hati. Ya, kita harus melihat labelnya dulu. Ada label halalnya atau tidak, gitu. Ya, kita meneliti labelnya terlebih dahulu sebelum kita konsumsi. Terus yang terakhir yaitu menjauhi pergaulan. Maksud dari menjauhi pergaulan di sini adalah dalam bergaul atau berteman kita harus berhati-hati. Tidak semua teman kita atau lingkungan kita itu mengajak atau kondisinya lebih baik itu, ya. Jadi kita harus lebih berhati-hati dalam bergaul, dalam berteman karena bisa menjerumuskan kita ke hal-hal yang tidak baik. Itu. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang materi macam-macam makanan haram dan tata cara menjauhinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.